Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Masa Suba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Ibu Emi. Kali ini di program Cerita Inspiratif Pagi, Ibu akan membawakan cerita inspiratif mengenai pengorbanan sosok ibu anak-anak. Nah, kebetulan di bulan Ramadan ini kita kembali lagi bermuhasabah tentang bagaimana pengorbanan seorang ibu kepada kita anaknya gitu ya. Nah, ibu mau menjabarkan beberapa pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah bisa ditebus oleh seorang anak. Nah, gitu ya. Jadi putra maupun putri. Nah, bisa melihat 5 pengorbanan ibu ini. Nah, mereka tidak akan pernah bisa membalasnya anak-anak. Ya, meskipun dengan uang atau dengan emas atau dengan permata. Nah, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, pengorbanan seorang ibu yang tidak bisa ditebus oleh seorang anak, yaitu ibu mengandung selama 9 bulan anak-anak. Nah, bayangkan, mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Nah, seorang ibu itu bersusah payah anak-anak, mengandung anaknya. Kemudian selama dalam kandungan, ibu selalu mengusahakan hal yang terbaik, baik dari segi lahiriah seperti makanan yang sehat ya untuk dikonsumsi, sehingga nanti makanan itu akan diserap nutrisinya oleh kita yang masih dalam kandungan. Nah, secara rohania, seorang ibu selama mengandung pastilah melakukan amal-amalan yang supaya nantinya itu kebaikannya diterima oleh calon anaknya yang akan dilahirkan ini anak-anak. Nah, itu adalah hal pertama, pengorbanan seorang ibu yang tidak bisa ditebus oleh seorang anak. Nah, kemudian yang kedua anak-anak, setelah 9 bulan mengandung, seorang ibu akan melahirkan. Nah, perjuangan seorang ibu yang melahirkan ini adalah perjuangan antara hidup dan mati anak-anak. Ya, dimana kita posisi sebagai seorang anak itu tidak akan pernah bisa menebusnya. Selama mau melahirkan, selama 9 bulan mengandung kemudian melahirkan. Nah, ini pertarungan antara hidup dan mati. Ya, sehingga ketika bayinya itu sudah keluar gitu ya, kita sebagai anaknya keluar. Nah, hati seorang ibu itu sangat gembira sekali anak-anak gitu ya, bahwa dia berhasil lahirkan putra atau putrinya dengan selamat, sehat, dan dia menjadi seorang ibu. Nah, itu rasanya sangat luar biasa sekali. Nah, pengorbanan antara hidup dan mati ini kita sebagai seorang anak pun tidak bisa menebusnya dengan apapun. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak, setelah melahirkan, ibu akan menyusui, kemudian merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Nah, seperti itu. Ya, selama kita dari lahir sampai dewasa seperti ini ya, usia kalian yaitu usia belasan tahun, menginjak remaja gitu anak-anak ya, bagaimana pengorbanan seorang ibu, mulai dari memberi kalian ASI, ya, mulai dari kalian lahir, kemudian setelah ASI dilanjutkan dengan makanan tambahan, makanan yang bergizi. Nah, seperti itu anak-anak. Supaya apa? Agar anaknya itu nanti tumbuh menjadi pribadi yang sehat, kuat, dan berguna bagi agama, berguna bagi nusa dan bangsa. Semuanya ibu itu pengen yang terbaik untuk anaknya. Ya. Nah, itulah pengorbanan yang ketiga anak-anak yang tidak bisa ditebus oleh seorang anak kepada ibunya. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini, seorang ibu itu pasti punya naluri untuk memasak sesuatu yang baik untuk keluarganya. Seperti itu anak-anak. Toh meskipun latar belakang dari keluarga berada misal ya, tapi sosok ibu ini dia akan selalu ingin memasak sendiri makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anaknya, ya, yang akan dikonsumsi oleh keluarganya. Beliau itu pasti ingin memastikan bahan makanan yang terbaik yang akan dimasukkan ke dalam perut anak-anaknya. Nah, gitulah anak-anak pengorbanan seorang ibu kepada anak mereka. Dan kemudian yang terakhir, yang nomor 5,
Meskipun di dalam rumah gitu ya, pekerjaan seorang ibu itu mulai dari mendidik anak, kemudian membersihkan rumah, sangat banyak sekali. Tapi seorang ibu ini masih saja memikirkan, yaitu ingin mencari pekerjaan tambahan ya, untuk penghasilan keluarga. Subhanallah, inilah pengorbanan seorang ibu anak-anak ya. Tidak hanya satu atau dua saja yang ada di pikiran beliau, tapi semuanya bercabang-cabang dijadikan satu, dihandle jadi satu. Nah, itulah hebatnya seorang ibu. Oleh karena itu, kita sebagai seorang putra atau putri harus memuliakan beliau selama beliau masih ada. Berilah yang terbaik kepada ibu kita. Baik anak-anak, sekian dari Ibu cerita inspiratif pagi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada kalian membawa keberkahan dan bisa memberikan kita sebagai penguat atau pengingat bahwa ibu kita itu adalah seseorang yang harus kita muliakan sampai akhir hayat kita. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.